masalah kesehatan mental ini kan benar-benar tabu ya. Aku sampai bingung harus ngomong sama siapa ketika aku ngerasain panic attack gitu. Karena aku pernah coba ngomong sama bahkan keluarga deket aku sendiri, tapi beberapa responnya malah kayak ya udah banyak ibadah aja. Halo Sobat Nadir. Nadir, kembali lagi di Nadir Podcast. Gue Motik. Dan gue Rira. Kami berdua akan ngobrol-ngobrol bersama dengan bintang tamu pada episode kali ini. Lah, untuk Sobat Nadir, pasti udah pada tahu dong podcast ini membahas tentang apa. Untuk yang belum tahu, apa Ra? Oke, kita akan mendengar momen kesepian, lowest point, dan cara para narasumber untuk melewatinya nih Moti. Nah, kita nih udah ada narasumber yang menurut aku keren banget. Siapa tuh? Siapa tuh? Udah sama kita loh. Oh iya, langsung aja ya. Langsung dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Kak Chelsea. Halo semuanya. Oke, halo Kak Chelsea. Kabar? Aku baik, alhamdulillah hari ini happy kan diundang sama Nadir Podcast nih. Asik. Tapi udah siap belum nih? Siap, tapi jujur ini deg-degan banget. Gak apa-apa, kita harus santai. Harus chill gitu ya. Santai aja, kita juga santai tapi gini ya. Santai tapi tremor ya. Oke deh. Sebelumnya kan yang kita pun udah kenal ya sama Kak Chelsea ya. Tapi kan para sobat Nadir pengen denger nih, Kak Chelsea tuh anak mana sih? Atau misalkan Kak Chelsea tuh sekarang kerjaannya apa? Boleh gak nih diceritain sedikit buat para sobat Nadir? Oke, halo semuanya Sobat Nadir. Kenalin aku Chelsea Rizka. Saat ini aku seorang mahasiswa dan juga sebagai freelancer content creator di Instagram. Mahasiswa. Mahasiswa dan content creator freelance loh. Jadi sambil kuliah sambil bekerja. Ya betul. Kalau nggak tahu tuh freelancer ngapain tuh Kak? Aku sering bikin konten, ikut campaign dari beberapa brand lokal di Indonesia sih. Contohnya yang udah besar Scarlett, aku juga pernah. Terus Braille, aku juga pernah ikut, Nivea dan lain sebagainya. Keren banget ya, berarti kakak nih seorang content creator ya? Iya, betul. Sehariannya tuh ngapain aja tuh Kak sebagai content creator? Sehariannya karena aku sambil kuliah, pertama pasti harus ngutamain tugas kuliah dulu ya, baru nyelesain kerjaan dari Instagram ini. Kadang juga aku biasanya ngisi waktu sambil bikin review produk. Biasanya aku beneran harus review sih, kayak aku pakai dulu baru kasih review ke orang-orang. Asik banget loh. Karena aku sebagai anak yang belum pernah nih terjun ke situ sebagai content creator, aku tuh penasaran banget gitu loh Kak. Kayak kakak tuh mulainya dari mana tuh Kak kalau gue tahu? Awal mula kayaknya sih dari pandemi ya. Tahun 2020 itu pertama banget aku mulai kerja sama salah satu brand juga. Dan itu pertama sama kayak sekarang, aku ngerasa gugup, takut gak bisa bertanggung jawab sama tugas atau kerjaan aku itu. Tapi lama-lama akhirnya bisa nyesuaiin sih. Malah jadi seneng karena bisa ngasilin uang sendiri dong. Berarti kan suatu kebanggaan di usia yang masih muda, kita bisa punya penghasilan sendiri, bisa meringankan beban orang tua juga, dan gak ngerepotin orang tua juga. Bisa jajan sendiri ya. Iya betul. Tapi berarti aku nih ya sebagai followers kakak dari SMP ya, aku sudah nge-follow dan sudah ikut menjadi following kakak di Instagram gitu. Aku juga suka lihat kalau kakak tuh yang sebenarnya di Kak Chelsea udah terkenal dari SMP. Tapi baru jadi content creator yang tetap itu SMA ya Kak ya? Iya betul. Jadi pas pandemi. Saya terkenal tuh. Kenapa? Sebenarnya awalnya jujur bukan konten review produk, tapi aku sering, kalau Rira sering lihat, aku sering posting video dance, sering bikin, iya betul, hobi aku juga, terus juga sering bikin video yang kalau zaman dulu tuh masih ada Musical.ly, itu suka bikin transisi biasanya. Dan dari situ orang-orang mungkin mulai kenal aku, followers aku makin nambah, insight Instagram aku juga semakin baik. Jadi sampai saat ini aku terusin untuk jadi content creator. Tapi berarti kakak ini termasuk yang pede atau sebenarnya karena ketidaksengajaan gitu, jadi bonus lah gitu buat kakak? Sebenarnya nggak sengaja jujur, karena aku orangnya bukan yang percaya diri banget gitu juga, nggak sama sekali, gampang gugup, gampang takut sama crowd di sekitar aku. Jadinya
itu semua nggak kesengajaan dari hobi aku aja sih, bonus jadinya. Tapi itu gak sih kayak gitu tuh suka nungguin dia, suka nungguin Kak Chelsea telepon sekolah dan itu pernah banget beneran gratis loh. Aku kayak nungguin, ada satu foto yang masih aku simpen, ada jadi aku di depan gitu. betul depan gerbang sekolah waktu itu aku masih jadiin Polaroid loh. Ya ampun, Karena aku juga pengen chat Kak Chelsea, nggak bohong. Jadi dari SMP aku udah ngikutin Kak Chelsea. Kak Chelsea tuh orang yang baik banget, humble banget. Gimana perasaannya sekarang nggak ada di podcast kita? Seneng banget jelas, karena Kak Chelsea sangat menginspirasi. Dia tuh bisa mengimbangkan antara freelance-nya dan sekolahnya. Kuliahnya apa Kak? kuliahnya aku saat ini di prodi pendidikan administrasi perkantoran, jadi di Fakultas Ekonomi. Sebenarnya tadinya SMA-nya aku IPA, cuman aku linjur tiba-tiba di akhir tahun kelas 12, jadi nggak tahu lagi. Bayangin, Kaget juga, cuman ternyata lebih seru dan itu ternyata minat aku sih, syukurnya. Jadi aku nggak nyesel untuk pindah. oke. Nah, yang udah kita tahu kan Kakak sebagai content creator, freelance gitu-gitu. Nah, kita boleh nggak sih kita pengen tahu nih tentang momen-momen Kakak merintis kayak gimana, capek-capeknya mungkin, atau misalkan Boleh. cerita-cerita yang kayak udah tuh aku males tapi aku kayak gitu. Boleh nggak nih ceritain biar sobat Nadir juga termotivasi? Boleh. Kamu mau cerita apapun itu? Kalau cerita karena kita hubungin sama yang tadi tentang kerja dan kuliah, pasti aku juga pernah ngerasain capek banget itu pernah. Pasti kalau misalkan lagi jadwalnya bareng nih, terutama karena freelance kan jadwalnya nggak tetap, ya pasti mentok. Bener kata Moti. Jadi kalau jadwalnya mentok itu kadang aku sampai rasanya stres banget sih, jujur nangis kayaknya biasanya. Karena ini tugas kuliah wajib, tapi kerjaan juga wajib. Terus aku harus gimana? Kadang bela-belain tidur pagi atau bahkan kurang tidur itu harus dibela-belain karena itu udah jadi tanggung jawab aku. Tapi balik lagi, secapek-capeknya aku seneng ngelakuin itu, aku ikhlas. Jadinya aku bisa jalanin itu dengan ya lancar aja, syukurnya. Tapi ya Kakak tidak, untungnya untuk Kakak tidak merasa terbebani ya. Betul. Karena pekerjaan Kakak sekarang itu fun buat Kakak. Betul sekali. Karena yang penting tuh harus kita happy, kita harus punya passion di situ, pasti lanjut. Jadi kan kita udah denger nih cerita-cerita tentang Kakak yang seorang freelance gitu-gitu ya. Nah, pasti Kakak pernah ngalami yang namanya kesepian dong, atau lost point. Kayak setiap orang pasti pernah sih, nggak mungkin enggak ya, nggak mungkin enggak. Tapi itu Kesepian menurut setiap orang itu kan pasti beda-beda. Nah menurut kakak nih apa? Kayak gimana? Kalau menurut aku kesepian itu nggak punya teman cerita, karena cerita yang kita alamin itu penting banget sih menurut aku, karena itu sebagian sejarah dari hidup kita dong. Dan kalau misalkan dari proses itu sesuatu hal yang menyedihkan atau susah, mau nggak mau kita kan ngeluarin emosi itu. Tapi ketika kita nggak punya orang nih untuk kita tumpahkan rasa emosi kita, justru kita malah jadi mendem. Dan aku dari situ malah ngerasa kayak, kok gue nggak punya teman cerita di sini di saat gue lagi butuh. Gue pengen ngungkapin perasaan gue capek, gue sedih, gue pengen marah, tapi nggak ada orang, nggak tahu harus ngomong sama siapa. Dan di situ baru sih kerasa kesepiannya. Bahkan di lingkungan yang crowd sekalipun, rame sekalipun, kita bisa ngerasain kesepian pasti. Jadi di saat nggak punya orang buat diajak ngobrol gitu. Tapi sampai sekarang ini mungkin Kakak ada pernah di posisi yang benar jatuh kayak gitu? Pasti pernah sih, karena aku ini mungkin agak rahasia, tak maksudnya rahasia umum karena udah banyak yang tahu juga. Jadi aku pernah kena panic attack juga waktu awal sekitar 2019-an. Jadi tuh masalah kesehatan mental ini kan udah bener tabu ya. Aku sampai bingung harus ngomong sama siapa ketika aku ngerasain panic attack gitu, karena aku pernah coba ngomong sama bahkan keluarga deket aku sendiri, tapi beberapa responnya malah kayak ya udah banyak ibadah aja, berdoa aja, lakuin yang baik aja. Padahal itu udah kewajiban kita udah lakuin, dan emang kitanya lagi kena penyakit mental itu aja. Kita butuh ditenangin, kita butuh terapi, tapi orang malah ngejudge kita seperti itu. Dan itu nimbulin trust issue aku, dan itu kayaknya bikin aku stres juga sih, karena mau gak mau aku harus nyimpen cerita aku sendiri, gak bisa share ke orang, gak bisa kasih tahu orang kalau aku nggak nyaman, kalau aku panik. Dan itu tuh benar-benar bikin kayaknya kepala tuh sampai pening mikirin deh. Iya, pasti Pusing. Jadi penyebabnya itu karena trust issues. Iya. Tahu lagi. Dan karena orang terdekat belum tentu bisa menerima cerita. Gak semua orang bisa nerima cerita kita dengan baik. Ngasih respon yang baik itu susah sih menurut aku. Jadi gak semua orang bisa kita
capkan sebagai dia orang yang pantas nih buat Iya, kita jadi tempat kita cerita gitu. Nggak semua orang kayak gitu. Dengan posisi kakak yang pernah ngerasain kayak gitu, ngalamin kayak gitu, sampai sekarang itu kakak masih sering ngerasain kayak gitu nggak? Kayaknya kalau kesepiannya pasti masih suka kadang-kadang, tapi mungkin karena udah terlewati ya proses yang benar-benar down-nya, jadi sekarang bisa lebih nyaman sama diri sendiri, kasih afirmasi ke diri sendiri kayak nggak apa-apa, lo tuh hebat, lo tuh kuat bisa sampai sejauh ini aja tuh hebat gitu loh. Nggak semua orang yang kalau dikasih beban yang sama bisa lewatin sampai sejauh yang lo laluin sampai saat ini gitu. Tapi kalau kakak kan udah pernah di posisi tersebut gitu, dan sekarang itu kakak udah merasa lebih baik dan sudah mulai berusaha untuk menerima gitu. Iya betul. Tapi kan gak semuanya hal bisa diterima langsung. Terus kakak kalau misalkan cerita ke orang lain gitu, apa yang kakak rasain gitu kalau belum cerita dan setelah sudah Kalau sebelum cerita jujur aku kayaknya sebenarnya susah ya kalau misalkan ngasih nyaman ke diri sendiri. Jadi kalau belum cerita itu rasanya kadang jadi kena panic attack tadi, jadi kayak aduh gue harus cerita kan gelisah rasanya. Terus kadang juga jadi nambah beban pikiran dan mempengaruhi hal-hal lain, jadinya yang lain gak bisa dikerjain lebih produktif dan efisien juga. Semuanya jadi berantakan sih kalau udah dari pikiran dan hati kita yang berantakan. Dan sesudahnya kalau udah cerita, aku jujur pasti langsung kayak lega, nyaman, lebih tenang, bisa ngontrol emosi dengan lebih baik, terus bisa ngelakuin hal-hal lain jadi lebih produktif juga gitu. Nah, katanya nih kakak nggak punya orang buat belum ada yang pas buat diceritain. itu gimana? Kayaknya kalau misalkan karena belum ada sampai sejauh ini yang bisa aku tanganin caranya mungkin salah satunya nge-fangirling ya. Terus selain nge-fangirling juga aku pernah coba kayak curhat lewat alo dokter, ke psikolognya juga pernah coba. Tapi dapat apa yang jawabannya kakak inginkan? Kayak kakak cari. Cukup lebih apa ya, bisa bikin aku puas gitu jawabannya dibandingkan cerita ke orang yang deket tapi dia nggak bisa ngasih respon yang baik gitu ke aku. Karena setiap orang beda-beda ya responnya ya. Nah, tadi kan kakak sempat mention nih, katanya pernah bener-bener down banget. Iya. Itu saat apa? Pas kapan tuh? Kayaknya kalau pas down banget itu semasa sekolah sih. Karena mungkin karena aku introvert juga, jadinya susah bergaul kan sama orang. Terus juga mau berteman sama orang tuh sebenarnya bisa, kita mau, cuman kadang kita jadi kayak apa ya, susah deketinnya gitu, susah akrabnya, susah untuk apa ya, bisa ngajak ngobrol gitu. Rina mungkin ini ya extrovert ya, Aku extrovert banget kurang ya. relate. Misalnya ini emasnya mungkin atau siapa sih kan langsung aku ajak ngobrol, langsung aku gayat ayo kita Tapi kalau aku tipikal yang kayak kenal orang tuh susah untuk di-reach. Kalau kata orang-orang nge-reach untuk jadi teman aku tuh susah. Katanya aku cuek, katanya aku jutek. Tapi kalau udah kenal sebenarnya enggak. bawel. Bener. Cuma kadang-kadang proses untuk PDKT-nya itu yang PDKT-nya pertemanan aja susah ya. iya, apalagi di pacar gitu. Pokoknya intinya jadi introvert. Jujur kadang kalau orang bilang kan lu harus punya banyak temen biar bisa kalau ada apa-apa ada yang bantuin atau segala macem. Tapi tuh energi yang dimiliki si introvert ini itu benar-benar terbatas jujur. Kayak lo diajak ngobrol sama 2-3 orang kalau sepanjang hari aja pulang-pulang capek langsung tidur, aku langsung tidur biasanya. Caranya gimana? Kenapa? Sekarang? Kalau sekarang mungkin karena sekarang makin bertambah usia, makin dewasa juga, mau nggak mau kan kita belajar sosialisasi, tapi ya tetap kebawa ya untuk sifat jaga introvert. Sifat introvert itu tetap masih ada karena udah bawaan. Wajar sih ya, ini sebelah saya juga sosok introvert ya. Oke, kan kita udah tahu nih kakak pernah mengalami kesepian gitu, tapi kayak pasti kita pengen tahu dong seorang Kak Chelsea yang sudah terkenal ini gimana mengatur antara moodnya. Kan pasti kayak kalau misalnya udah stres nih dijadiin satu semua nih, pasti kayak kakak harus bangun mood kakak untuk kayak ayo harus bisa gitu. Mulanya nih ceritain biar teman-teman Nadit juga kayak kepikiran, oh ya harusnya gue kayak gini ya. Boleh. Karena yang seperti Rira bilang, kalau aku ini content creator, aku pernah ngeposting salah satu story di Instagram aku kalau kayak ada yang aku buka open Q&A gitu. Terus ada yang nanya,
Kak Chelsea kelihatannya happy-happy terus nih ya. Ya betul. Katanya kayak gitu. Terus aku jawab di Q&A itu, aku posting di story kalau aku bilang sebenarnya yang aku tunjukin ke mereka itu hanya persona aku sebagai pemilik akun itu, tapi kehidupan aku sebagai Chelsea Rizka yang saat ini jelas beda dari yang di Instagram, jauh beda. Dan aku juga bilang ke mereka, semua orang pasti pernah ngerasain stres juga, kesepian juga, capeknya juga. Tapi ya karena aku bertanggung jawab atas pemilik akun itu, aku harus justru ngasih nebar hal-hal positif ke mereka. Iya betul, harus profesional karena aku nge-influence banyak orang gitu. Jadi bertanggung jawab atas itu. Harus memotivasi orang lain. Dan itu alasan gue nangkap Chelsea. Jadi waktu itu aku lagi cek terus saya emang lagi nyari kan waktu itu. Terus kayak Kak Chelsea ngepost yang dilihat orang lain itu kan yang seneng-senengnya aja, belum tentu dalamnya kan. Mungkin nggak bisa langsung kita sharing semuanya di sosmed gitu kan. Jadi aku langsung kayak wow, sepertinya oke, gitu. Perlu nih kita biar tahu juga semua orang bahwa Kak Chelsea itu sosok yang kuat gitu kan. Tapi berat nggak rasanya buat nutupin itu? Berat banget karena balik lagi harus nyimpen semuanya sendiri. Itu yang paling berat sih. Nggak tahu harus ngungkapinnya gimana karena mikirnya mungkin orang lain juga punya beban kan. Jadi mau cerita bingung mulai ceritanya dari mana Dan kesiapannya. Tapi kan apalagi sebagai content creator, kakak harus nunjukin tuh seorang Chelsea yang happy. senang-senang aja, sedihnya simpen sendiri. Tapi kayak kakak sebenarnya pengen gak sih kayak orang tuh tahu gitu tentang hal itu? Pengen sih, jujur pengen karena tapi bukan bertujuan untuk caper, cuman kayak jadi karena aku introvert biasanya mungkin kalau sedih diem ya, lebih banyak diemnya. Jadi kalau misalnya aku diem tuh bukan berarti aku kesal sama mereka atau mungkin aku gak peduli sama mereka, tapi mungkin aku punya pikiran-pikiran yang menerawang di otak aku gitu. Jadi supaya apa ya, kalau aku ngasih tahu ke mereka supaya mereka ngerti aku tuh mungkin ada pikiran lain, ada masalah lain, ada hal yang mengganggu aku gitu, tapi bukan mereka alasannya gitu. Kadang-kadang kayak kan lingkungan kita yang ada di sekitar kita juga pasti berat juga ya kayak. Tapi kan gak semuanya bisa ditunjukin, apalagi di sosial media, dan kakak seorang content creator pasti dilihat sama orang banyak ya kan. Nah mungkin sekarang ini kakak udah apa pencapaian kakak yang sampai sekarang ini sudah kakak jalani? Sekarang kakak udah kuliah kan, pasti udah aku sudah mulai mencapai lulus atau apa-apa. Atau mungkin mencapainya sebagai content creator? Iya gimana? Gitu. Asik. Pasti banyak dong. Pasti dong. Jelas sudah di BA banyak orang gitu kan. Kalau pencapaian dari segi pendidikan, aku bersyukurnya aku kemarin tembus PTN ya. Bersyukur banget karena jujur aku sebenarnya udah lost hope banget, kayak nggak yakin sama diri sendiri, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, dikasih rezeki, dikasih kesempatan. Itu sebuah pencapaian yang besar sih. Terus kalau tadi kayak kata kamu dari sebagai content creator, pencapaian aku sih mungkin yang paling aku rasain itu bisa punya penghasilan sendiri. Karena ngelihat pasti pernah ada titik susahnya juga lah dari keluarga ya. Jadi ketika bisa punya penghasilan sendiri dan gak nyusahin orang tua, itu jadi kayak ngerasa aku bisa setidaknya senang-senang tuh pakai uang sendiri lah, nggak sama dari orang tua gitu. Apalagi sebagai popers pasti boros ya. Oh my god, boros. What? Seenggaknya sebagai K-popers internet pun boros internet. Iya betul. Iya banget. banget. Streaming setiap hari. Banyak lagi MC-nya ya kan. Pusing loh. Nah kan kita udah dengar nih cerita kakak dari mulai kakak sebagai content creator dan rasa kesepian yang kakak alamin, dan kakak mungkin sudah mulai berdamai ya. Betul. Sudah sangat amat udah mulai menikmati lah gitu. Ya harus dinikmatin. Harus ada. Kayak kakak ada kan kayak rasa kesepian yang mungkin orang lain tuh belum tahu cerita dari kakak benar nutupin hal tersebut. Kalau yang benar-benar ditutupin aku rasa nggak ada ya, karena aku jujur karena aku nih kalau misalkan ngerasain sesuatu tuh mimik wajah aku tuh langsung kelihatan kayak aku bete atau kenapa tuh orang langsung kayak kamu lagi kenapa, langsung ditanyain kayak gitu. Langsung beda ya. Iya, jadi karena sekarang udah bisa
perlahan-perlahan gitu ya, kita pelan-pelan cerita gitu sama orang tua, sama orang-orang di sekitar kalau ngerasain begini begitu. Jadi sekarang hampir kayaknya udah nggak ada sih yang harus ditutupin, cuman pasti ada, cuman nggak sebanyak sebelumnya gitu. Tapi berarti kakak sudah punya someone to talk ya? Dibilang punya yang tetap juga enggak sih, karena aku sekarang mungkin ini bisa dibilang lebay kali ya sama para penonton dari Sobat Nadir, tapi aku biasanya justru numpahin itu dengan nge-fangirling. Kalau nge-fangirling cuman dibilang kayak sekedar dengerin lagu, nge-cheer opa-opa Korea kita, aku jauh di atas itu. Aku biasanya numpahin emosi aku dengerin lagu mereka. Kadang lagu mereka tuh kayak relate banget, dan itu tuh bikin aku tenang, kayak oh iya, aku seharusnya bisa bertahan, aku harusnya nggak seperti ini, aku bisa lebih baik daripada ini, atau kayak afirmasi lainnya kayak aku, ini bukan salah aku, ini semua udah kehendak takdir dan kita harus jalanin gitu. Jadi semua harus tetap dijalanin. Betul. Karena semua proses orang beda-beda. Iya, betul banget. Dan asal kita berusaha pasti kayak diberi jalan yang indah. Betul. Karena kalau kita diem di situ berarti kan nggak ada perubahan, nggak ada usaha yang kita keluarin, ya kita mau dapetin apa dari situ? Apa yang kita lakukan itu yang kita tuai. Iya. Tapi pernah gak sih Kak, ada di titik itu kayak cuma diem aja gitu, stop? Pernah, sebelum aku jadi K-popers aku bingung, kayak aku harus bahayain diri aku tuh kayak gimana kalau misalnya aku nggak bisa cerita sama teman-teman aku, nggak bisa cerita sama keluarga aku harus kebahagiaan diri aku ini kayak gimana, bikin diri aku tuh kelihatan happy, senang. Tapi akhirnya aku putusin masuk ke dunia K-popers dan aku nggak nyesel sama sekali sih, Karena sangat menyenangkan ya. Banyak hal yang bisa diambil juga. Nah kan tadi kakak udah menceritakan tentang dari awal sampai akhirnya kakak berproses sampai sekarang. Gimana nih kak hubungan kakak sama keluarga kakak? baik sih alhamdulillahnya. Terus juga aku udah bisa pelan-pelan, kayak aku bilang tadi, aku juga bisa pelan-pelan cerita ke mereka, kasih tahu gimana sih perasaan aku kalau aku lagi kesel, lagi capek, aku bisa kasih tahu ke mereka aku capek karena aku lagi begini, lagi ada pikiran, aku mungkin stres di kampus atau mungkin karena bentrok sama kerjaan juga, jadinya aku bisa cerita ke mereka, jadi lebih lega sih sekarang ini. Mereka udah bisa relate atau kakak yang udah nerima? Dua-duanya. Mereka mungkin karena aku sempat jadi pendiam juga ya, karena nggak cerita itu tadi, mungkin mereka menyadari perubahan sikap aku dan mereka juga kayak akhirnya oh ya udah mungkin dia mau begini gitu loh. Aku juga kayak nggak banyak berharap untuk orang respon baik ke aku, setidaknya emosi aku tuh akhirnya bisa divalidasi, bisa dikeluarin dengan baik kayak gitu. Yang penting tetap ke hal yang positif ya kak. Nah kalau hubungan sama teman gimana? Sama teman-teman aku jujur teman aku sih nggak banyak, bisa dihitung jari malah ya, nggak kayak segeng atau gimana, paling 3 atau 4 orang udah paling banyak gitu. Tapi aku bersyukur banget karena mereka itu emang orang-orang yang ibaratnya terpilih ya. Mereka berhasil jadi teman pendengar yang baik, mereka sabar nemenin aku, mereka juga nggak pernah ngeluh lah kalau misalkan aku ngerasa capek atau gimana, karena mereka ngerti beban setiap orang tuh beda-beda. Orang yang nganggep beban ini tuh berat mungkin buat orang lain bisa sepele, atau sebaliknya menurut kita sepele buat orang lain pasti bisa lebih berat dari yang kita bayangkan. Mereka itu orang-orang yang kakak tuju. Iya. Kalau salah nggak ada apa-apa. Iya betul. Nah kan sudah ya, berarti kita udah dengar dong momennya kesepian, titik terendahnya kakak. Nah kalau misalnya cara kakak melewatinya dari sepanjang hari, karena kesepian nggak mungkin sekali 2 hari dong, pasti mungkin setiap bulan pun mungkin kita akan merasakan sering atau enggaknya gitu. Nah mungkin kakak ada nggak nih kayak pelarian? Kan juga cara kakak yang tadinya menutup diri kan sampai bisa membuka diri gitu. Lebih terbuka. Pertamanya kayaknya paling penting tuh afirmasi diri. Aku pernah dengar dari temen aku, apapun yang kita lakuin di dalam hidup kita paling penting tuh dari diri kita sendiri. Orang mau ngasih kita semangat kayak apa kalau bukan dari diri kita sendiri yang ngasih semangat, itu gak akan ada yang namanya semangat di diri kita. Jadi semuanya balik lagi dari diri kita sendiri dulu. Pertama itu yang aku lakuin, aku afirmasi, aku bilang ke diri aku kalau aku tuh bisa, aku tuh nggak seperti orang lain pikirin gitu loh. Aku bisa buktiin kalau aku bisa lebih baik dari yang orang nilai ke aku. Terus selain itu aku juga yang aku bilang tadi di 2019 aku mulai jadi K-popers. Itu juga pelarian aku, dengerin lagu-lagu mereka, ngelihat perjuangan mereka sebagai idol juga kayak gitu.
jadi motivasi. Berat juga ya jadi idol ya. Betul. Berat dan capek banget. Kayak kita kalau ngeliat idol kayak kita langsung nggak, kalau aku sendiri kayak langsung mereka aja bisa. Kayak misalnya beberapa tahun satu kamar yang bertujuh itu kasih nggak tahu nih kalau K-popers gitu kan, masa kita nggak bisa gitu kan. Jadi motivasi Tersendiri ataupun motivasi dari orang lain. Kayak kan banyak juga content creator yang menjelaskan bahwa mereka tuh dari titik yang nol sampai jadi sekarang gitu. Berarti tadi kita udah mendengar dari Kak Chelsea sendiri ceritanya kesepiannya, mau lulus poinnya, dan pelatihannya kayak gimana. Kita udah sangat-sangat terinspirasi gak sih? Kayak banyak banget yang bisa diambil juga gitu kan. Mungkin ada gak nih yang mau disampaikan buat semua orang yang ada di kehidupan kamu? Kalau misalkan aku bisa sampaikan ke kalian semua nih, keluarga aku, teman-teman aku, atau sahabat-sahabat aku mau bilang kayaknya makasih banget sih ke kalian karena udah sabar nerima aku sebagai seorang Chelsea yang seperti ini, yang banyak banget kekurangannya, banyak banget kelemahannya, tapi kalian tetap bisa mau ada di samping aku, dengerin cerita-cerita aku, terus juga mau kasih semangat buat aku. Kayak itu berharga banget sih buat aku. Makasih Bu. Dan mungkin buat mendengar Nadir buat sobat Nadir. lupa tadi belum disebutin. Ngalamin juga ya seperti Kak Chelsea. In summer. Kalau buat sobat Nadir, kalau misalkan kalian ada di posisi yang sama kayak yang aku rasain, pertama-tama harus bikin diri kalian nyaman sendiri dulu, karena kenyamanan diri sendiri tuh penting banget ya, penting banget. Jadi berusaha semaksimal mungkin kalau kalian itu nyaman dulu sama diri kalian sendiri. Nanti itu akan berdampak ke orang lain juga. Kalian bisa bikin nyaman orang lain juga. Orang lain lihat kalian juga nyaman, enak untuk diajak berbincang-bincang, jadi temen atau semacamnya. Okay. Jadi harus positive vibe. Terus ngeluarin positive vibes dari diri kita, harus banget. Tips dong Kak buat jadi content creator. Gimana nih? Aku kan siapa tahu aku mau jadi selebgram gitu. Aku pengen tahu nih. Jadi host. Soon jadi selebgram dong. Boleh gak nih Kak ceritain sedikit kayak tips-tipsnya nih buat yang mau mulai jadi content creator atau freelance? Pertama harus niat, kedua harus benar-benar ikhlas jalaninnya, seneng. Terus ketiga, kalau mau cepet naik engagementnya, ini kayaknya rahasia umum ya, hampir setiap content creator harus rutin bikin konten. Bikin konten. Mau capek, mau kayak apa, kalau bisa ada yang kontenin, asal itu bukan batas privasi kehidupan kita ya, nggak apa-apa, share aja. Oke, masih tetap sesuai dengan yang seharusnya gitu, sesuai dengan batasnya lah gitu, jangan kelebihan, jangan kekurangan. Yang pasti harus rutin dan jangan males gak sih? Harus, karena biasanya mau jadi content creator tuh malesnya. Iya benar. Belum edit videonya. Betul, capek. Ya, pasti capek gitu. Untuk goals kedepannya biar jadi Kak Chelsea yang lebih baik lagi nih buat kedepannya. Siapa tahu nanti anaknya nonton gitu kan. Harus tadi salah ya. Oh masih lama. Bercanda ya teman-teman. Oke, boleh gossip buat tahun ini. Kalau buat tahun ini aku berharapnya pasti bisa jadi content creator yang lebih baik, bisa kasih postingan-postingan yang menghibur para audiens aku, bisa ngasih motivasi juga buat audiens aku. Dan untuk pendidikan aku harap sih bisa dapat pencapaian-pencapaian baik ya, pasti yang lancar kuliahnya dan sebagainya. Misalnya ada yang mau collab atau boleh? Boleh. Kemana tuh? Aku biasanya langsung kerja ke aku sendiri sih. Biasanya pada DM aku di Instagram aku. Dari langsung ya. Apa tuh Instagramnya? Boleh sebutin. Ibu mendadak banget. Seriusan? Iya. Oke. Buat yang pengen kerja sama aku atau ngasih info campaign, bisa langsung DM aku di HX Chelsea. Chelsea ya, ada di nggak tahu di mana, tadi sebelah kanan kiri kayak kita belum tahu ya. Oke deh, makasih banget loh Kak udah jauh-jauh, udah thank you banget kalian udah ngundang aku, kasih kesempatan buat aku cerita nih di Nadir Podcast. Yes, para Chelsea lovers tidak tahu, termasuk saya fansnya, biar tahu kalau kakak tuh sebenarnya hidupnya nggak senang-senang aja, sebelum punya proses yang semua orang pasti ada kisah sedihnya gitu. Ada di balik kamera.
Ya betul. Ada Ini behind the scene. BTS sesuai. Oke. Nah kita nih ada sesuatu nih buat kakak. Kecil sih kak, tapi semoga bermanfaat ya. Thank you. Lucu banget kan? Ada warna biru dan pink. Pinknya seperti gitu. Thank you. Oke Sobat Nadir, demikian episode kita hari ini. Saya Syarira. Saya Moti. Terima kasih udah nonton podcast kita. Jangan lupa like, Comment, share, subscribe, dan juga apa? nyalain lonceng agar Biar gak nggak ketinggalan episode selanjutnya. Dadah, See you next see you next- episode. Dah.